Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat belajar, terus belajar. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Tomang Lau 3, sekolah juara, berprestasi, berakhlak mulia. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudalina sobayinati minal huda wal furqan amma ba'd. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita diberikan kesehatan ya, sehingga kita bisa mengikuti kembali proses pembelajaran kita. Anak-anakku sekalian, Pak Aris selalu ingatkan, walaupun kita belajar masih di rumah, tetap jaga semangat untuk belajarnya, semangat membacanya, semangat menulisnya. Ya, jangan malas, jangan lemah. Tetap belajar, tetap membaca, tetap menulis walaupun di rumah kalian masing-masing. Dan ingat, menulis harus kalian sendiri yang menulisnya, bukan ibu kamu yang menuliskan. Atau ada soal, kamu sendiri yang mengisi, bukan ibunya yang mengisi. Ya, harus tetap menyesuaikan diri seolah-olah kalian memang benar-benar berada di sekolahan dan pakai seragam sekolah kalian hari ini ya. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita akan mempelajari untuk pelajaran kedua subtema melafalkan surat An-Nas ya. Beberapa minggu yang lalu Pak Aris pernah memberikan tugas kepada kalian ya, tugas-tugas ya dari menulis surat An-Nas, menghafalkan surat An-Nas ya, sampai dengan menuliskan hikmah dan kandungan yang ada dalam surat An-Nas. Nah, hari ini Aris akan sedikit membahas saja untuk subtema melafalkan surat An-Nasnya. Nah, sebelum kita melafalkan surat An-Nas, masih ingat dong tepuk Al-Quran yang pernah Pak Aris ajarkan dulu. Masih ingat ya? Coba kita sama-sama ya. Yo, tepuk Al-Quran, kitab suci umat Islam. Pelajari, diamalkan. Siapa rajin baca Quran, pasti hidup keberkahan. Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran firman Allah, kitab suci menjadi pedoman, sayang pelajari lalu diamalkan. 1, 2, 3 dan 4, 5, 6, 7, 8. Siapa rajin membaca Al-Quran, sayang pasti hidup penuh keberkahan. Siapa rajin membaca Al-Quran, sayang pasti hidup penuh keberkahan. Nah, alhamdulillah ya, mudah-mudahan nggak lupa ya dengan tepuk Al-Qur'annya dan mars Al-Qur'an ya. Ini selalu boleh dibaca di rumah, boleh dilatih di rumah untuk memberikan semangat dan motivasi kita untuk belajar Al-Qur'an. Oke anak-anak sekalian, ya hari ini kita akan membahas sedikit materi untuk subtema yang pertama, yaitu melafalkan surat An-Nas. Dan nanti ada tiga subtema yang kita pelajari hari ini ya. Yang pertama melafalkan surat An-Nas, kemudian menghafal surat An-Nas, dan kandungan atau pesan dalam surat An-Nas. Nah, adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, ya, kalian diharapkan mampu melafalkan surat An-Nas sesuai dengan tajwid Al-Quran yang benar. Yang pertama ya. Yang kedua, kalian diharapkan mampu menghafalkan surat An-Nas dengan tajwid yang benar. Nah, yang ketiga, kalian diharapkan mampu menyebutkan kandungan dan pesan yang ada dalam surat An-Nas dengan benar. Nah, ini adalah 3 tujuan pembelajaran ya yang akan kita pelajari pada subtema hari ini. Baik, oke, siapkan juz amanya boleh, atau boleh buka di bukunya halaman ke-8.
Ini ada juga surat An-Nasnya ya. Kita akan coba mempelajari membaca surat An-Nas sesuai dengan tajwid Al-Quran yang benar. Oke. Kita buka ya di halaman 8. Boleh dibuka di halaman 8. Ini sudah ada bukunya, sudah ada surat An-Nasnya. Nah, kita akan coba baca bersama-sama dulu. Nanti baru kita bahas untuk tajwidnya ya. Oke. Kita mulai dari ta'awudz ya. Kita mulai dari ta'awudz melafalkan surat An-Nas. Mulai dari ta'awudz. Ya, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, diikutin silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai masuk ke ayat yang pertama. Ayat pertama ya, perhatikan. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, boleh diikuti. Malikin nas. Oke. Ayat kedua ya. Oke, ayat ketiga. Ilahin nas. Ayat keempat. Min syarril waswasil khannas. Perhatikan baik-baik ya. Ini baca panjang, yang ditahan. Perhatikan. Ayat kelima. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Oke. Ayat ke-6. Minal jinnati wan nas. Baik ya anak-anak sekalian, sekarang kita bahas untuk bacaan dari sisi ilmu tajwidnya ya. Kita lihat, perhatikan dulu dari ayat pertama ya. Jadi bismillah deh ya, dari bismillah perhatikan ya. Cara membaca bismillah yang benar. Yuk. Lihat baris. Bismillah, la-nya panjang ya. La-nya ditahan terus panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kata ro-nya itu juga ditahan karena ada tasydid ya. Oke, ayat pertama. Perhatikan ayat pertama. Qul a'u. Ya, ini huruf qaf, qaf. Qul a'u, alif dan ain. A'udzu birabb. Ba-nya ditahan. Birabbin nas. Na-nya ditahan, kemudian na-nya panjang ya. Oke. Ulang ya. Qul a'udzu birabbin nas. Gitu ya. Oke, yang ayat kedua. Malikin, tahan dia huruf nun-nya ya. Malikin nas, nanya panjang. La-nya panjang. Ilahin nas. Nun-nya tahan, nanya panjang lagi. Ayat keempat. Min syarril, nun mati ketemu dengan shin, disebut dengan ikhfa. Min syarril waswasil khannas. Ya, ulang. Min syarr, tahan ro-nya. Min syarril wa-nya panjang. Wasil khannas. Ya, oke. Ayat kelima. Lamnya tahan. Alladzi, dinya panjang.
Alladzi yuwaswisu fi-nya panjang lagi. Fi du-nya panjang. Rinnas, gitu ya. Ulang ayat kelima ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, ayat ke-6. Minal jin, tahan huruf nunya. Minal jinnati wan nas. Nah, oke, sekarang kita coba baca bareng-bareng ya. Paris baca, kamu baca juga dari rumah masing-masing. Oke, sekarang kita baca bersama-sama. Yuk, hitungan ketiga mulai membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Mulai dari Tawaj. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Baik, alhamdulillah. Nah, lalu sekalian, setelah mempelajari ini, kalian nanti diharapkan menghafal surat An-Nasnya sudah lebih baik lagi ya. Kemarin hafalan yang sudah dikirimkan ke Pak Aris lewat video masing-masing itu masih banyak yang kurang ya, terutama untuk bacaan sesuai dengan tajwidnya. Nah, setelah belajar ini nanti kamu ulangi lagi ya, kamu pelajari lagi panjang pendeknya ya, tajwidnya. Nanti boleh kamu rekam lagi, boleh dikirim lagi ya, biar lebih bagus lagi. Ada perubahan nggak nih dari rekaman kemarin dengan rekaman setelah kalian mempelajari surat An-Nas sesuai dengan tajwid Al-Qur'annya ya, harus ada perubahannya ya. Oke, baik, alhamdulillah ya. Nah, kemarin juga di tugas terakhir Pak Aris juga telah memberikan tugas kepada kalian untuk menuliskan kandungan yang ada dalam surat An-Nas. Nah, apa sih sebenarnya pesan yang ada dalam surat An-Nas? Ya, Pak Aris hanya mencatatkan satu catatan kecil untuk kalian. Nah, ternyata pesannya adalah hanya satu, yaitu apa? Perintah kepada manusia agar berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, artinya apa? Artinya setiap aktivitas kita, setiap kegiatan kita, ya, setiap apa yang kita lakukan, kita harus meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak meminta perlindungan kepada yang lain. Ya, tidak meminta perlindungan pada dukun, pada orang pintar, kepada orang sakti, enggak. Ya, itu nanti syirik, ya, musyrik kalian semuanya. Nah, hanya meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari apa? Meminta perlindungan dari apa? Perlindungan dari setiap kejahatan, baik kejahatan manusia dan kejahatan jin. Nah, ya, kejahatan manusia contohnya misalnya ya, banyaknya orang-orang jahat ya yang ingin merampok kita misalnya, yang ingin menodong kita misalnya, yang ingin memeras kita, yang ingin menzolimi kita misalnya. Nah, itu adalah kejahatan-kejahatan manusia. Ya, kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kepada jin bagaimana? Ya, jin itu seringkali membisikkan kepada hati kita untuk condong berbuat yang buruk, ya,
Jadi kalau kita berbuat yang buruk, melawan orang tua, malas bantu orang tua, nggak mau belajar, malas bersekolah, maka itu adalah ciri-cirinya setan, ciri-cirinya jin telah membisikkan ke dalam dada manusia atau dada kita. Nah, ya kalau sudah seperti itu segera ambil wudhu, sholat 2 rakaat, ya segera ya berdoa. Nah, ya, caranya bagaimana? Caranya kita meminta perlindungan kepada Allah dengan berdoa. Banyak-banyak berdoa. Lakukan doa setiap saat kita sebelum kita melakukan aktivitas kegiatan kita. Ya, minimal membaca basmalah sebelum belajar, mau makan, mau tidur, mau keluar rumah, mau pergi, ya, mau beraktivitas kemanapun. Jangan lupa berdoa. Karena dengan doa itulah insya Allah Allah menurunkan malaikatnya untuk menjaga kita, untuk melindungi kita dari kejahatan manusia dan dari kejahatan jin. Ya, baik. Alhamdulillah anak-anakku sekalian. Ya, itulah pesan yang ada dalam surat An-Nas. Ya, oke. Alhamdulillah tuntas sudah untuk materi kita hari ini. Materi pembelajaran kita untuk subtema melafalkan surat An-Nas, menghafalkan surat An-Nas, dan subtema pesan dalam surat An-Nas. Insyaallah nanti kita lanjutkan subtema yang terakhir dalam pelajaran kedua kita. Oke, baik. Alhamdulillah anakku sekalian. Sebelum kita tutup, mari sama-sama kita menyemangati diri kita dengan salam Qur'ani, salam literasi, salam pembelajar. Kita tutup sama-sama dengan baca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.